panggung drama kehidupan antara Denada dan Ressa Rizky Rosano kini memasuki fase yang paling krusial. Setelah sekian lama publik disuguhi oleh ketegangan yang menyesakkan dada, sebuah titik balik besar akhirnya muncul ke permukaan. Bukan lagi sekedar saling lempar argumen, namun kini kita menyaksikan sebuah pergeseran dari konfrontasi menuju rekonsiliasi. Namun, pertanyaan besarnya tetap menggantung di langit-langit opini publik. Setelah semua permintaan dipenuhi, akankah perseteruan ini benar-benar berakhir dengan pelukan damai? Di titik ini, kita tidak hanya melihat sebuah kasus hukum, melainkan sebuah perjuangan batin antara harga diri, legalitas, dan kasih sayang yang sempat terputus. Inilah 5 babak baru yang menjadi fondasi utama penentu arah masa depan hubungan mereka, versi Cumi Top 5. Selama berbulan-bulan, ruang publik dipenuhi oleh spekulasi yang riuh dan teka-teki yang seolah tak kunjung menemukan ujungnya. Nama Denada dan Ressa Rizky Rosano terseret dalam pusaran polemik yang bukan hanya menguras energi, tetapi juga menyentuh sisi paling sensitif dalam institusi keluarga, yakni sebuah pengakuan. Selama ini, keheningan dan keraguan menjadi tembok tebal yang memisahkan keduanya, menciptakan jarak yang kian lebar antara seorang ibu dan anak di bawah sorotan lampu kamera dan penghakiman massa. Namun, di tengah tekanan situasi yang kian memuncak, sebuah momen bersejarah akhirnya tercipta. Denada, dengan segala keberanian dan kerendahan hati, memutuskan untuk meruntuhkan tembok tersebut. Melalui sebuah pengakuan terbuka yang menggetarkan, ia secara resmi mendeklarasikan kepada dunia bahwa Ressa Rizky Rosano adalah anak kandungnya. Langkah besar ini bukan sekedar ucapan lisan tanpa makna, ini adalah sebuah proklamasi kejujuran yang menuntaskan dahaga akan identitas yang selama ini diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Ressa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Setelah kehebohan pernyataan lisan yang mengguncang publik, Denada kembali memberikan kejutan melalui sebuah tindakan simbolis yang memiliki makna mendalam. Ia tidak hanya bicara, namun ia menuliskan identitas baru tersebut di dalam ruang paling personal bagi seorang figur publik, bio Instagram. Keputusan Denada untuk memperbarui profilnya dengan kalimat proud Ibu AA dan RR bukanlah sekadar pergantian kata biasa. Ini adalah sebuah bentuk validasi sosial yang sangat kuat. Dengan menyandingkan inisial Ressa, RR, tepat di samping inisial anaknya yang lain, AA, Denada sedang mengirimkan pesan tegas kepada dunia bahwa tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi sekat, dan tidak ada lagi pilih kasih. Di mata publik, ia kini telah menempatkan Ressa pada posisi yang setara, sebagai bagian utuh dari identitasnya sebagai seorang ibu. Dengan satu baris kalimat tersebut, Denada seolah sedang memproklamasikan bahwa kebanggaannya sebagai orang tua kini telah lengkap, merangkul kembali anak yang sempat terpisah oleh jarak dan konflik. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap
Semoga Resa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya. Dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Meski pengakuan publik telah terlontar dan validasi digital telah terpajang, Resa tetap berdiri teguh pada satu tuntutan krusial, yakni syarat legalitas. Bagi Resa, perjuangan ini bukan sekadar mengejar pengakuan emosional yang bisa berubah seiring waktu atau tenggelam oleh dinamika opini publik. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kokoh, sesuatu yang bersifat permanen dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Tuntutan akan pengakuan tertulis yang sah adalah upaya untuk mengunci kebenaran di atas kertas segel yang diakui oleh negara. Ini adalah tentang hak-hak perdata, silsilah yang tidak bisa diganggu-gugat, dan jaminan masa depan yang hanya bisa diberikan oleh hukum. Babak ini memperlihatkan bahwa konflik ini telah bergeser dari sekedar urusan hati menjadi urusan kepastian hukum. Resa menyadari bahwa tanpa dokumen tertulis yang sah, status hubungan orang tua dan anak ini akan tetap rentan terhadap penyangkalan di masa depan. Disinilah kedewasaan kedua belah pihak diuji. Apakah Denada bersedia melangkah lebih jauh dari sekedar retorika untuk memberikan perlindungan hukum yang absolut bagi Resa? Apa yang pengen kamu sampaikan ke Denada? Ya pengennya dari Mbak sendiri yang mengakuin dan secara tertulis. Tertulisnya seperti apa mungkin, Resa? Kan notaris, jadi kakaknya dipindah gitu intinya. Kalau masalah itu ya permintaan ya boleh lah ya. Cuman kan ya ini ibunya loh. Masa harus gini kan ya gimana. Langsung atau tertulis kan gitu ya. Masalah anak itu memang bukan cuma diakui, Mas. Memang iya mulai dulu. Lantas mau gimana lagi? Kalau memang anaknya. Kalau sudah anaknya masa mungkin kayak saya ke ibu saya. Saya anaknya ibu, masa Bu aku minta tertulis kan. Waduh, tidak sopan sekali saya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kemarin kan minta diakui, sudah diakui minta ke publik. Gimana sih? Minta tertulis. Nanti tertulis minta ke notaris gitu, Pak ya. Di tengah riuhnya tuntutan hukum dan dinginnya prosedur legalitas, terselip sebuah getaran emosional yang mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap konflik darah, ada hati yang merindu. Resa Rizky Rosano, yang selama ini tampak teguh dan tak tergoyahkan dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya, tiba-tiba menyingkap sisi rapuhnya sebagai seorang anak. Ia membuktikan bahwa meski logika hukum menuntut kepastian, batinnya tetap haus akan kasih sayang dan pengampunan. Inilah momen yang paling mengharukan dalam perjalanan panjang ini. Resa mengungkapkan keinginan tulus yang melampaui segala materi dan dokumen tertulis, keinginan untuk bertemu langsung dengan Denada. Pertemuan ini bukanlah sebuah panggung untuk kembali berdebat atau menumpahkan amarah yang tersisa. Sebaliknya, Resa ingin meluruhkan semua ego dan konflik di hadapan sosok yang melahirkannya. Ia ingin bersujud, merendahkan diri serendah-rendahnya, dan mencium kaki sang bunda. Aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Ya, saya tambah lagi ya. Saya cuma ingin cium kaki aja. Kini, seluruh mata tertuju pada satu titik nadir yang akan menentukan arah masa depan hubungan ini. Setelah pengakuan lisan terucap, validasi digital terpampang, dan keinginan bersujud telah diutarakan, drama panjang antara Denada dan Resa Rizky Rosano akhirnya tiba di gerbang penentuan akhir. Ini adalah fase di mana segala emosi dan strategi komunikasi akan diuji keabsahannya,
apakah semua langkah yang telah diambil selama ini akan bermuara pada pelukan hangat perdamaian atau justru menjadi saksi bisu di ruang sidang yang dingin? Publik kini berada dalam penantian yang mencekam. Di satu sisi, harapan akan lahirnya restoratif justice atau perdamaian yang berkeadilan tanpa tian nyata. Dengan dipenuhinya beberapa permintaan krusial oleh Denada, pintu rekonsiliasi sebenarnya telah terbuka lebar. Namun, di sisi lain, bayang-bayang tuntutan hukum dan syarat legalitas tertulis masih berdiri kokoh di tengah jalan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah niat baik yang telah ditunjukkan cukup kuat untuk meluluhkan laporan yang telah terdaftar? Ataukah mesin hukum akan tetap menderu, membawa perselisihan darah ini hingga ke meja hijau demi sebuah kepastian yang tak terbantahkan? Memasuki persidangan nanti, sidang pertama itu untuk menentukan jadwal, karena kan ekot kan sifatnya kan. Mungkin nanti akan menarik ketika masuk ke proses persidangan. Andai kata nanti saya tidak dipotong hakim soal aktor sequitur forum re ya, karena kan kemenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara itu kan bisa jadi kan di pengadilan negeri Tangerang, ya toh, bisa dipindah. Akan tetapi ketika hakim mengambil keputusan itu, ya saya takut itu hakim tidak bisa menerjemahkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 118 AIR, khususnya ayat 3, bahwa di dalam ayat 3 itu kandungan di dalam konteks pasal itu sebetulnya efisiensi. Jadi asas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana itu harus teraktualisasi di dalam ketentuan itu. Kalau hakim memindah ke pengadilan negeri Tangerang, maka hakim akan menyatakan bahwa persidangan ini akan bersifat mahal yang pertama, ya toh, lama yang kedua, dan tidak sederhana, jauh soalnya. Saksi harus dari Surabaya, dari Banyuwangi harus dipindah ke Tangerang. Saya harap semoga saja nanti hakim tidak memutus itu. Makanya nanti proses pembuktian, saya tunggu nanti Denada itu di proses pembuktian. Akankah nanti Denada sendiri wajib dihadirkan di persidangan? Ya saya tidak tahu soal hadir atau tidak hadir itu, hadir atau tidak hadir itu karena memang kapasitas kepadatan schedule, apa karena rasa malunya gitu. Itu saya nggak bisa menjawab itu. Yang jelas tidak harus hadir. Ya, tetapi kalau memang you merasa benar, tidak salah, ya sudah, tunjukkan saja wajahnya. Karena bagaimanapun sembunyi dimanapun pasti akan muncul kan nantinya kan. Itu makanya bismillah lah, jangan ditambah perpanjang lah, ayo. Ya makanya itu, karena sudah ditempuh jalur hukum oleh pihak Resa, didaftarkan di register pengadilan, ya kita hormatilah. Berita acara sidang itu nanti step by stepnya kita hormati, kita jalankan, tidak langsung diplorkan gitu, enggak. Karena mereka kan yang menempuh jalur hukum, itu ranah pembuktian nanti. Kan dia minta dibuktikan semua mana transaksinya kan gitu. Ya nanti di pembuktian. Kalau kita ungkap di sini nanti prematur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.